Kampung Adat Karampuan, sebuah kampung yang terletak sekitar 30 km arah barat, ibu kota Kabupaten Sinjai, memiliki sejarah panjang, serta keunikan mistis yang disandangnya. Keunikan lahir bersama sejarahnya. Karampuang berawal dari suatu peristiwa, dengan munculnya seseorang yang tak dikenal, yang disebut sebagai Tomanurung, muncul di atas bukit yang dikenal dengan nama Batu Lapa. Dalam Lontara Karampuang diceritakan, asal mula adanya daratan di Sinjai, berawal di Karampuan. Zaman dahulu daerah merupakan wilayah lautan, muncul layaknya tempurung yang terdorong di atas permukaan air. Di puncak Simbolo dan muncul Tomanurung, yang akhirnya digelar Manurung Karampului. Seseorang yang kehadirannya membuat bulu kuduk berdiri. Karampului lambat paum berubah menjadi Karampuang. Pendapat lain Karampuang berasal dari perpaduan Karang dan Puang, karena lokasi tersebut sebagai pertemuan kerajaan besar antara gelar Karang dari Goa dan Puang dari Bone. Setelah Manurung Karampului diangkat menjadi raja, maka dia memimpin warga untuk membuka lahan baru. Tak berapa lama raja mengumpulkan warganya dan berpesan. Elokatu Tramate, Eloka Madecan, Tramaja. Perkataan ini suatu pesan yang mengisyaratkan warganya untuk tetap melestarikan segala tradisinya. Setelah berpesan, setelah itu, maka sang raja tiba-tiba menghilang. Tak berapa lama kemudian, hadirlah 7 Tomanurung baru, yang awalnya muncul cahaya terang di atas busa-busa air. Setelah warga mendatangi busa-busa itu, maka telah muncul 7 Tomanurung dan diangkat menjadi raja. Pemimpin yang diangkat adalah seorang perempuan, sedangkan saudara laki-lakinya diperintahkan untuk menjadi raja di tempat lain. Dalam Lontara dikatakan, Lau Cimbolona, Bunro Capanga, saat melepas saudaranya, lalu berpesan, Nononona kale lembang, Numalopo kualindruni, Mumatane kuacinaungi, Makalo kuakelori, Walaiwisu. Turunlah ke daratan datar, kebesaranmu kelak harus mampu melindungi Karampuan. Raihlah kehormatan, namun kehormatan itu kelak turut menaungi leluhurmu. Meski demikian, segala kehendakmu adalah atas kehendakku juga. Kalau tidak, maka kebesaranmu akan aku ambil kembali. Akhirnya mereka ini menjadi raja di Elung Mengenri, Bonglange, Bontona Barua, Carimba, Lankamuru, dan Tasese. Di perjalanan, masing-masing diamanahkan untuk membentuk 2 gela. Dengan demikian maka terciptalah 12 gela baru, yaitu Bulu, Bicu, Saloy, Tanete, Maroanging, Anakaron, Monte, Siung, Salawatang Bulo Salawatang Saloh, Satanga, Pangaprena Satena. Setelah saudaranya telah menjadi raja, saudara tertuanya yang tinggal di Karampuang pun menghilang dan meninggalkan sebuah benda. Kelak benda inilah yang dijadikan sebagai arajang dan sampai saat ini disimpan di rumah adat. Sedangkan untuk menghormati Tumanurung tertua ini, maka rumah adatnya semuanya dilambangkan dengan simbol perempuan. Sebagai suatu komunitas tradisional, tentunya kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan sebagai tokoh yang mampu mengayomi warganya dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam tradisi Karampuang, kepemimpinan diserahkan kepada 4 tokoh adat dengan peran yang berbeda-beda. Keempatnya adalah Arun, Age, Sanro, dan Guru. Arun, Age, dan Guru harus dijabat oleh laki-laki, sedangkan Sanro haruslah dijabat oleh perempuan. Keempatnya digambarkan dengan api tetong Arun, tanah tudang Age, angin roko Sanro, wai suju Guru. 4 unsur kehidupan yaitu api, tanah, udara, air. Perpaduan keempat tokoh ini digambarkan sebagai Epa Alirina Pataponawan Wai. Dalam menjalankan aktivitasnya, mereka harus tetap kompak dan memutuskan persoalan di atas kesepakatan bersama. Selain itu, segala keputusan yang telah ditetapkan harus dijaga dan tidak dibolehkan untuk mengubahnya lagi. Dan diucapkan dengan kata, tepu batu tengdi lesan. Akhirnya dipertegas lagi dengan kata-kata, Denalura bicara. Karena posisinya sebagai Ade Epai, maka mereka bahu-membahu mempertahankan tradisi leluhur, yang merupakan warisan sekaligus amanah dari Tomanurung.
Namun demikian, sebagai masyarakat yang banyak, mereka sekaligus menduduki jabatan sebagai pemimpin yaitu Tomator, Gela, Sandro, dan Guru. Bagi pengangkat adat telah digariskan bahwa Tomator, Gela dan Guru harus dijabat oleh laki-laki, sedangkan Sandro haruslah perempuan. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pemimpin masyarakat, maka keempatnya mempunyai pendamping atau pembantu yang disebut dengan Bali Tudangeng. Arung dalam menjalankan fungsinya sebagai Tomatoa didampingi oleh seorang anak malolo, yaitu Pabicara, dan juga merupakan putra mahkota atau Patola. Kedudukan sebagai Patola bukan berarti mutlak pengganti dari Arung, akan tetapi hanya sebagai juru bicara dari Arung. Anak malolo tidak mutlak anak dari Arung, bisa dari tokoh adat lainnya adalah Gela. Dalam menjalankan tugasnya, Gela dibantu pula oleh seorang anak malolo yang fungsi sebagai pabicara. Selain itu, masih dibantu oleh beberapa orang sebagai suro dan pabilang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Sedangkan Sandro dibantu oleh Pinati, Papajo, Pak Genrang. Sedangkan Guru dibantu oleh Kate, Bilala, dan Doja. Selain fungsi sosial, keempatnya diikat lagi oleh fungsi religi yang diucapkan dengan Mapogawan Wai Arungi, Mambisa Lompoi Gelai, Makawarui Sandro, Matula Balai Gurui. Dengan demikian, keempatnya menjadi pemimpin dalam urusan ritual. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pesta adat Mapogawanwa, menjadi penanggung jawab adalah Arung. Upacara memulai tanam dan panen dipimpin oleh Gela. Upacara-upacara adat kecil seperti Mapalisi Asa, Mabali Sumangi dipimpin oleh Sandro, sedangkan Maulu dan Miraji dipimpin oleh Guru. Untuk memudahkan menjalankan aktivitasnya, tersedia dua rumah adat yang berfungsi sebagai istana, yaitu Tomator dan Sandro harus menempati rumah adat. Tomator dan Gela menempati rumah adat Gelap. Guru dan anak malolo juga mempunyai tempat di rumah adat. Hal yang menarik dalam kepemimpinan tradisional adalah apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka dia tidak boleh dimakamkan sebelum ada penggantinya dan diterima oleh warga atau ungkapan Nasabahi Bajunga. Nanti setelah ada pengganti yang akan mengenakan baju kebesarannya dalam menunjuk calon pengganti dari yang meninggal, telah digariskan dengan tegas oleh adat. Penggantinya tidak mutlak dari anak atau tokoh dari yang meninggal, walaupun sangat diharapkan oleh warga dengan ungkapan Teparaungna Ajukajue. Tapi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat tertentu, maka keinginan itu bisa saja menjadi lain. Syarat untuk dipilih menjadi pengganti antara lain Mabali Panggara atau telah menikah, Degaga Salana atau tidak pernah berbuat kesalahan yang merugikan, Dena Makarakara atau tidak sedang berperkara, Maumuru atau umur sekitar 35 tahun, Paisengri Ade atau paham dengan adat, Paisengri Go atau memahami norma-norma, Nacu atau berwibawa, dan Mapalece atau pandai membujuk. Dalam ketentuan adat telah digariskan bahwa apabila Arung yang meninggal, maka yang menentukan calon berdasarkan kriteria dan ketentuan adat di atas adalah Kela, sebagai orang yang paling dekat dengan rakyat, sedangkan apabila Kela yang meninggal, maka yang mencari pengganti adalah Arung. Hal ini diungkapkan dengan Arung Mate, Gelam Paluki, Gela Mate Arung Paluki. Keduanya disebut dengan Mate Sibalu, Singkang Siak Denareng. Tetapi kalau Sandro atau Guru yang meninggal, maka yang mencari penggantinya adalah Arung dan Gela. Namun demikian, apabila ada calon yang telah ditetapkan, maka harus disetujui oleh warga pendukungnya. Selanjutnya, jenazah barulah dimakamkan setelah baju kebesarannya telah dipasangkan kepada pengganti yang baru. Salam papa salama,